telah mampir dan mendengarkan presentasi saya hari ini. Adapun presentasi saya hari ini dengan judulnya adalah kesetaraan pendidikan melalui sekolah inklusi. Di mana setiap anak itu berhak untuk belajar. Setiap anak ini punya potensi. Jadi di sini pendidikan inklusi bukan hanya tentang memasukkan siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, tetapi tentang menciptakan lingkungan belajar yang menghargai dan memberdayai setiap anak. Adapun dari penelitian ini, saya mengambil kenapa banyak sekolah yang belum siap untuk menerima anak dengan keadaan yang istimewa ini. Saya mengambil informasi itu melalui literasi abu-abu namanya, di mana literasi abu-abu itu yaitu informasi yang saya dapatkan dari media sosial, terlebih melalui koran, di mana latar belakang saya mengambil pendidikan inklusi ini, itu yang pertama saya sangat menghargai keberagaman. Kemudian membangun empati dan toleransi. Terus persiapan kehidupan nyata. Jadi anak ini memang keadaan fisik atau emosionalnya atau budayanya yang berbeda, tetapi haknya dalam untuk belajar itu adalah sama. Oleh sebab itu, saya mencari informasi ini, kenapa sekolah itu banyak yang belum siap. Saya carinya di koran, kebetulan koran itu judulnya Pikiran Rakyat. Kenapa koran ini bisa saya ambil untuk informasi, walaupun bukan untuk penelitian. Kalau koran ini kan informasinya cepat, tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan informasi. Lagian kalau koran ini, dia mengambil langsung atau wawancara langsung dengan orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang ada hubungan langsung dengan masalah yang akan diambil atau yang akan diangkat. Kemudian di mana literasi abu-abu ini, kita juga akan mendapatkan laporan dari hal-hal yang terbaru. Itu bisa kita lihat dari tanggal penerbitannya dan siapa yang akan menjadi narasumbernya. Di sini artikel yang saya dapatkan itu ada 2. Yang pertama artikel yang judulnya Identifikasi ABK, Tantangan Sekolah Umum. Karena di sini kita ngambil contohnya di Bandung. Di sekolah Bandung itu banyak yang belum siap. Informasi yang saya dapatkan dari koran Pikiran Rakyat tanggal 7 Maret 2023. Di mana artikel ini tergolong abu-abu, literatur abu-abu. Karena berasal dari media massa, bukan jurnal akademik. Tidak perlu melalui proses peer review. Kemudian relevansi artikelnya menyajikan data lapangan dan wawancara. Dia menggambarkan tantangan nyata sekolah membantu memahami identifikasi ABK. Sifat artikel ini berisi informatif dan faktual, bukan opini pribadi. Saya mengambil judul ini dan mengambil informasi ini di koran itu sesuai dengan yang akan saya ambil untuk permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Itu sangat sesuai sekali. Di mana tantangan dari pendidikan inklusi ini yang pertama kali adalah mengenali perbedaan tumbuh kembang anak. Kita di dalam kelas itu anak beragam, yang kita tidak sadari dan bagaimana cara kita mengajar itu kita samakan saja. Padahal sebenarnya setiap anak ini itu kebutuhannya berbeda. Setiap anak ini cara untuk belajarnya juga berbeda-beda. Jadi kita ketahui dulu, identifikasi dulu atau kita asesmen dulu murid kita itu
Setelah kita asesmen atau identifikasi, baru kita bisa mengenali anak ini seperti ini, bagaimana cara pembelajarannya atau bagaimana strategi yang akan kita lakukan untuk anak ini, supaya nanti materi kita bisa tercapai oleh anak-anak kita itu. Setelah diidentifikasi, kemudian diadakan kolaborasi dengan psikolog, dokter, dan sebagainya, ataupun bagian terapis. Setelah itu baru pembelajaran yang kita buat itu kita programkan, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, anak yang memiliki keterbatasan penglihatan, tentu kita tidak bisa mengajarkan yang dalam bentuk video. Tentu kita bisa memberikan pelajarannya dalam bentuk audio. Nah, begitu juga dengan anak yang tuli. Kalau anak yang punya kebutuhan khususnya yang tidak bisa mendengar, tentu kita memberikan media pembelajaran itu berbentuk video, bukan audio. Nah, seperti itu. Jadi pembelajarannya kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kolaborasi sekolah, guru, dan orang tua. Jadi kolaborasi ini adalah kerjasama. Kerjasama sekolah dalam hal menyediakan sarana dan prasarana untuk anak-anak yang istimewa ini. Kemudian gurunya bagaimana? Tentu ada latar belakang khususnya tentang anak-anak istimewa ini dan orang tua. Di sini orang tua sangat luar biasa, sangat dibutuhkan kerjasamanya, karena orang tua lah yang pertama kali mengenal anak itu. Jadi sebagai orang tua tidak usah malu dengan keterbatasan anaknya. Kerjasama dengan guru, dengan sekolah, dengan pemerintah, otomatis pembelajaran itu insya Allah akan berhasil. Kemudian artikel yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kesetaraan pendidikan melalui sekolah inklusi. Kan banyak keberatan sekolah-sekolah yang belum siap untuk melaksanakan pendidikan inklusi ini. Permasalahannya yang pertama kali adalah gurunya belum ada yang berpendidikan khusus. Tentu sekolah keberatan kalau dia akan mengadakan inklusi. Dan yang kedua, sekolah itu mungkin keterbatasan dari segi dana. Karena kebutuhan khusus ini sarana dan prasarananya lumayan memakan biaya yang luar biasa. Nah, kemudian dibutuhkan juga kerjasama dengan orang tua. Jadi permasalahannya di situ, 3 tadi permasalahan kenapa sekolah-sekolah lainnya atau sekolah umumnya belum siap untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memberikan strategi, yaitu yang pertama, pelatihan guru untuk GPK. Jadi sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk mengadakan pelatihan khususnya untuk guru-guru inklusi. Dan yang kedua, skema pendanaan khusus ini dari Kemenko PMK, dia sekarang lagi menggodok skema dana khusus. Yang dahulunya dana untuk kebutuhan khusus ini dengan dana BOS tercukupi. Sebab itu perlu dana tambahan. Nah, sekarang negara menunjukkan komitmennya yang nyata untuk anak di sini melalui Kemenko. Anda menggodok skema pendanaan khusus untuk anak-anak kebutuhan khusus ini. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran orang tua ini dengan cara sosialisasi workshop, kemudian mengadakan komunitas dengan orang tua.
kita berikan pelatihan-pelatihan juga dengan orang tua, kita berikan juga sosialisasi kepada orang tua bagaimana menghadapi anak-anaknya yang berkebutuhan khusus. Kita beri kesadaran bahwa kita memiliki anak yang seperti itu tidak usah malu, tidak usah minder. Karena setiap anak itu memiliki keberagaman yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi kalau ada dukungan kita sebagai orang tua, anak otomatis dia ke sekolahnya dia tidak malu, dia semangat untuk belajar. Jadi kesimpulan yang 3 itu, kalau pelatihan gurunya sudah ada atau gurunya sudah ada, dananya sudah ada, kesadaran orang tuanya sudah ada, dipastikan di sini untuk pembentukan sekolah inklusi ini atau penerapan sekolah inklusi ini di sekolah reguler ini, di mana anak-anak yang kebutuhan khusus ini bisa bersekolah di tempat sekolah umum, dipastikan akan berhasil dan sekolah tidak perlu takut lagi karena sudah ada kolaborasi di antara orang-orang yang berkepentingan di dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam presentasi ini. Bersama kita mewujudkan pendidikan inklusif untuk semua anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.